Bestie, how's everyone doing today? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amanila Putri Firdaus. Bestie, kalian udah siap belajar belum? Yuk kita mulai pelajaran hari ini dengan santai tapi seru. Let's go! Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang kemampuan berbahasa. Sebelumnya, apa sih bahasa itu dan apa sih kemampuan berbahasa? Kalian mau tahu? Simak videonya. Bahasa itu adalah alat komunikasi paling penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Lewat bahasa, kita bisa menyampaikan informasi, mengungkapkan perasaan, menyatakan pikiran, bahkan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, bahasa ini unik karena bersifat simbolik. Artinya, bahasa terdiri dari lambang-lambang seperti bunyi atau tulisan yang punya makna tertentu. Tapi ingat, makna ini bukan muncul begitu saja, melainkan karena sudah disepakati bersama oleh penuturnya. Bahasa sangat penting loh, bukan cuma untuk ngobrol, tapi juga untuk mewariskan ilmu pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya lewat cerita rakyat, lagu tradisional, atau pepatah. Itu semua pakai bahasa kan? Bahasa juga menunjukkan identitas kita karena biasanya cara kita berbicara mencerminkan budaya dan asal-usul kita. Nah, sedangkan kemampuan berbahasa itu adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dengan baik dan tepat. Ini mencakup 4 aspek. Yang pertama, menyimak. Kedua, berbicara. Yang ketiga, membaca. Dan yang keempat, menulis. Nah, nanti kita akan membahas 4 aspek ini. 4 aspek ini saling berkaitan. Contohnya, kalau kita banyak membaca, otomatis kita akan punya banyak kosakata, dan itu akan membantu saat kita menulis atau berbicara. Begitu juga kalau kita terbiasa menyimak atau mendengarkan dengan baik, kita akan lebih mudah memahami pesan orang lain. Tapi, kemampuan berbahasa itu nggak cuma soal tata bahasa atau kosakata aja loh. Ada juga yang namanya pragmatik, yaitu kemampuan untuk memahami makna berdasarkan konteks. Misalnya, satu kalimat bisa berarti berbeda tergantung intonasi atau situasi saat kita mengucapkannya. Maka dari itu, kita juga perlu bisa menyesuaikan gaya bahasa kita sesuai dengan siapa yang kita ajak bicara, kapan, dan di mana. Sekarang kita akan membahas 4 aspek kemampuan berbahasa. Teman-teman, kita akan membahas menyimak terlebih dahulu. Menyimak itu bukan hanya sekadar mendengar loh. Mendengar bisa dilakukan siapa saja, bahkan sambil melamun juga bisa. Tapi menyimak adalah proses yang lebih dalam, yaitu memahami dan menangkap makna dari pesan yang disampaikan secara lisan. Jadi, waktu kita menyimak, kita bukan hanya menggunakan telinga, tapi juga pikiran dan perhatian penuh. Contohnya begini, kalau kalian duduk di kelas, lalu guru sedang menjelaskan, mendengar saja tidak cukup. Kita perlu menyimak, arti konsentrasi, mencoba memahami maksud guru, dan kalau bisa, menafsirkan dan menilai informasi yang diberikan. Nah, itu baru disebut menyimak secara aktif. Mari kita kenali beberapa jenis menyimak. Yang pertama, menyimak intensif. Ini dilakukan untuk memahami secara mendalam, biasanya dalam pelajaran di kelas atau saat belajar bahasa asing. Yang kedua, menyimak ekstensif. Kita menyimak untuk mendapatkan gambaran umum atau informasi luas, misalnya mendengarkan siaran berita atau cerita. Yang ketiga, menyimak kritis. Di sini kita menyimak sambil berpikir kritis, menganalisis, menilai, dan mengecek kebenaran isi pembicaraan. Dan yang keempat, menyimak empatik. Ini adalah jenis menyimak yang penuh perhatian dan empati. Biasanya dilakukan saat teman curhat atau dalam konseling. Kita mendengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Selanjutnya kita masuk ke berbicara. Siapa di sini yang suka ngobrol?
Wah, pasti semuanya ya. Tapi apakah ngobrol itu sama dengan keterampilan berbicara? Yuk kita bahas sama-sama. Berbicara adalah keterampilan berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan ide, perasaan, pendapat, atau informasi secara lisan kepada orang lain. Jadi, ketika kalian ngobrol dengan teman, presentasi di depan kelas, atau menyampaikan pendapat dalam diskusi, itu semua termasuk kegiatan berbicara. Dalam proses berbicara, kita menggunakan organ-organ bicara seperti lidah, mulut, dan pita suara untuk menghasilkan bunyi yang tersusun menjadi kata dan kalimat yang bermakna. Tujuannya tentu saja untuk berkomunikasi. Bisa dalam bentuk santai seperti ngobrol dengan teman atau dalam suasana formal, misalnya saat menyampaikan pidato atau presentasi. Nah, berbicara termasuk keterampilan yang produktif, karena kita menghasilkan bahasa. Tapi menariknya, agar bisa berbicara dengan baik, kita juga harus bisa menyimak dengan baik. Kenapa? Karena dalam percakapan, kita perlu menanggapi, menyesuaikan cara bicara, dan merespon lawan bicara. Jadi, menyimak dan berbicara itu saling berkaitan. Supaya berbicara kita efektif dan mudah dipahami, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, artikulasi. Cara kita mengucapkan kata harus jelas supaya pendengar tidak bingung. Yang kedua, tata bahasa. Gunakan kalimat yang benar secara struktur. Jangan asal ngomong. Misalnya, bedakan mau makan nasi dengan nasi mau makan. Yang ketiga, kosakata. Pilih kata yang tepat dan bervariasi supaya kita bisa menyampaikan maksud dengan jelas. Yang keempat, intonasi dan ekspresi wajah. Nada suara dan ekspresi bisa membantu menyampaikan emosi. Apakah kita sedang serius, senang, atau marah? Dan yang kelima, kesesuaian konteks. Sesuaikan cara berbicara dengan siapa kita bicara, di mana, dan dalam situasi apa. Misalnya, berbicara dengan guru tentu beda gayanya dengan berbicara dengan teman. Ada membaca nih. Coba absen di kolom komentar. Siapa yang suka baca buku cerita atau komik? Pasti banyak ya. Tapi tahu nggak sih, membaca itu bukan cuma soal melihat huruf. Yuk kita pelajari bersama. Membaca adalah proses di mana kita memahami dan menafsirkan lambang-lambang tertulis seperti huruf, kata, dan kalimat untuk mendapatkan informasi, pengetahuan, atau hiburan. Jadi, waktu kita membaca teks pelajaran atau cerita, sebenarnya otak kita sedang bekerja keras untuk menghubungkan apa yang kita baca dengan pengetahuan atau pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Ingat ya, membaca itu lebih dari sekadar mengenali huruf. Yang penting adalah bagaimana kita memahami isi bacaan secara menyeluruh. Kalau hanya tahu bunyinya tapi tidak paham maknanya, itu belum bisa disebut membaca dengan baik. Nah, membaca itu punya banyak manfaat. Kita butuh membaca saat belajar, saat bekerja, bahkan saat beraktivitas sosial. Misalnya membaca petunjuk, undangan, atau pesan singkat. Jenis membaca juga beragam, sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama, membaca intensif. Membaca dengan teliti dan penuh konsentrasi untuk memahami secara mendalam. Biasanya dilakukan saat belajar. Yang kedua, membaca ekstensif. Membaca dalam jumlah banyak untuk memperoleh gambaran umum. Misalnya, baca novel atau artikel panjang. Yang ketiga, scanning. Membaca cepat untuk mencari informasi tertentu, misalnya cari nomor teman di daftar nama kelas. Yang keempat, skimming. Membaca sekilas untuk menangkap ide pokok atau informasi inti, misalnya baca judul dan paragraf pertama untuk tahu topik bacaan. Terakhir ada menulis. Pasti kalian suka banget ya menulis cerita. Mungkin suka nulis status atau caption di media sosial. Nah, itu semua adalah bentuk keterampilan menulis. Yuk kita pelajari lebih dalam. Menulis adalah proses menuangkan ide, perasaan, informasi, atau pesan dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca dan dipahami oleh orang lain. Jadi, kalau kalian menulis catatan pelajaran,
puisi, surat, atau bahkan komentar di internet, semuanya itu adalah hasil dari keterampilan menulis. Dalam bahasa, menulis termasuk keterampilan produktif, karena kita menghasilkan bahasa. Bedanya dalam bentuk tulisan, bukan lisan. Tapi menulis itu bukan sekadar menyusun kata-kata. Kita juga perlu berpikir logis dan runtut, agar tulisan kita mudah dipahami dan enak dibaca. Nah, supaya tulisan kita jadi bagus dan jelas, proses menulis itu biasanya terdiri dari beberapa tahap. Yuk, kita lihat tahap-tahapnya. Yang pertama, pra-menulis. Di sini kita mulai mengumpulkan ide, menentukan tujuan menulis, dan membuat kerangka atau garis besar isi tulisan. Yang kedua, menulis draft pertama. Kita mulai menulis ide-ide tadi tanpa perlu khawatir dulu soal benar salahnya. Pokoknya, tuangkan dulu semuanya. Yang ketiga, revisi. Setelah draft selesai, kita baca ulang dan perbaiki isi. Apakah idenya sudah jelas atau apakah urutannya logis? Dan yang keempat, penyuntingan. Di tahap ini kita cek tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan struktur kalimat. Intinya, kita rapikan tulisan. Yang kelima, publikasi atau penyampaian. Terakhir, kita bisa membagikan tulisan kita ke orang lain, baik lewat media sosial, tugas sekolah, atau dipajang di majalah dinding sekolah. Nah, selanjutnya ada tujuan kemampuan berbahasa. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada berkomunikasi secara efektif. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak punya bahasa. Gimana cara kita menyampaikan apa yang kita rasakan atau pikirkan ke orang lain? Disinilah pentingnya kemampuan berbahasa. Bahasa itu ibarat jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Supaya komunikasi bisa berjalan lancar, kita harus bisa mendengar dengan baik, berbicara dengan jelas, dan menulis dengan terstruktur. Kalau tidak, pesan yang kita sampaikan bisa disalahpahami atau malah tidak dimengerti sama sekali. Yang kedua, untuk mengekspresikan diri. Kalian pasti pernah kan merasa senang banget, sedih, marah, atau punya ide keren yang ingin kalian bagikan? Nah, disitulah bahasa berperan. Bahasa membantu kita mengekspresikan diri, entah itu lewat tulisan seperti puisi atau cerita, atau lewat bicara seperti curhat ke teman atau berpendapat dalam diskusi. Lewat bahasa, kita bisa menunjukkan siapa diri kita, apa yang kita pikirkan, dan bagaimana cara kita melihat dunia. Yang ketiga, untuk menyimak dan menyampaikan informasi. Sekarang kita hidup di zaman informasi, berita, media sosial, tugas sekolah, semuanya penuh dengan informasi. Supaya kita bisa menangkap dan memahami semua itu, kita perlu kemampuan membaca dan menyimak yang baik. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kita juga harus bisa menyampaikan kembali informasi itu dengan jelas. Misalnya saat menjelaskan sesuatu ke teman atau menulis laporan. Jadi bahasa itu sangat penting supaya kita bisa ikut aktif dalam dunia yang serba cepat ini. Yang keempat, untuk menjalin dan memelihara hubungan sosial. Kalian sadar nggak bahwa hampir semua hal dalam hidup ini melibatkan orang lain? Dari menyapa teman, kerja kelompok, sampai minta maaf, semuanya butuh bahasa. Bahasa itu punya kekuatan sosial yang besar. Kalau kita bisa menggunakan bahasa dengan sopan, ramah, dan menghargai orang lain, maka hubungan sosial kita juga akan jadi lebih baik. Bahasa bisa menyatukan, tapi juga bisa memecah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Dan yang kelima, untuk berpikir dan mengembangkan intelektualitas. Ini penting ya, bahasa itu bukan cuma buat ngobrol, tapi juga buat berpikir. Coba deh kalian pikirkan, saat kalian menulis, membaca, atau menjelaskan sesuatu, sebenarnya kalian sedang melatih otak untuk berpikir secara teratur dan logis. Dengan bahasa, kita belajar menganalisis, mencari solusi, sampai membuat keputusan. Jadi, kalau kita ingin jadi orang yang cerdas dan kritis, salah satu kuncinya adalah menguasai bahasa dengan baik.
Nah, dari semua penjelasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa kemampuan berbahasa itu punya peran yang sangat luas. Bukan hanya sekadar bicara atau menulis, tapi juga untuk berpikir, membangun hubungan, belajar, bekerja, bahkan menjaga budaya kita. Jadi, ayo terus latih kemampuan bahasa kalian, karena ini adalah bekal penting untuk sukses di masa depan. Oke besti-besti semuanya, kita cukupkan penyampaian materi hari ini ya. Makasih udah stay fokus. Jangan lupa review lagi materinya biar otaknya nggak nge-lag. Kalau ada yang masih bingung, feel free tanya di video selanjutnya ya. See you in the next video. Stay healthy and keep up the spirit.